أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينة من الهدى والفرقان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه رسول الله أجمعين. Puji beserta syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mengaturkan dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillah, karena kalimat inilah yang menguatkan kita dalam kehidupan kita saat ini, baik dalam ketika kita beribadah yang wajib kepada Allah maupun ketika di luar ibadah yang wajib yang Allah telah tentukan. Dengan kalimat Alhamdulillah ini pula lah kita pada malam hari ini sudah berada di penghujung Ramadan. Kita sudah berada di 28 Ramadan. Tak terasa oleh kita, Ramadan yang 1 bulan kita tempuh bersama-sama. Siangnya kita berpuasa, tidak makan, tidak minum, mengekang segala bentuk hawa nafsu kita, baik yang bentuknya sifat lahiriah yang bisa membatalkan puasa kita, maupun hal-hal yang sekecil yang sifatnya mengurangi nilai-nilai ibadah puasa Ramadan kita. Kita hanya satu berharap kepada Allah, mudah-mudahan di penghujung Ramadan tahun ini 1446 Hijriah, puasa kita benar-benar bernilai ibadah, menjadi orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan kita hanya bermohon juga kepada Allah, jangan sampai puasa kita itu seperti yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banyak orang yang berpuasa tetapi dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya, hanya mendapatkan cuman lapar dan dahaga saja. Kita jauhi itu, kita berharap itu tidak ada dalam diri kita. Makanya hanya kita meminta kepada Allah, afdallah puasa kita pada tahun ini. Selawat dan salam teruntuk kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan salawat yang kita sampaikan, ulu salam kita kepada beliau, mudah-mudahan kita mendapatkannya nanti bentuk pertolongan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat pengurus Mushola At-Taubah beserta seluruh staf dan jajarannya, yang terhormat orang tua saya yang tak bisa saya sebutkan satu persatu, yang kami banggakan anak-anak kami yang hadir pada malam hari ini, Bapak Ibu jamaah sholat sunnah tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam hari ini judul kajian kita adalah istiqomah dan keutamaannya. Kita sering mendengar kata istiqomah. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari kita terus mengatakan istiqomah, istiqomah, istiqomah. Artinya istiqomah itu dengan bahasa kitanya teguh, pendirian, tetap tak berubah-ubah. Kalau bahasa orang kerennya continue, dia terus berulang. Itulah istiqomah.
Apa gunanya kita untuk bisa menetapkan diri kita agar kita tetap istiqomah? Di dalam Al-Quran, surat Al-Ahqaf ayat 13 Allah katakan, Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian tetap istiqomah, tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak pula bersedih. Itulah istiqomah. Apa gunanya materi ini di akhir Ramadan dibuat oleh Majelis Dakwah Islamiyah Kota Pekanbaru? Tak lain tak bukan agar kita kembali ke musola ini. Saya yakin dan saya percaya kita sudah banyak menerima ilmu Islam, baik dari para ustadz dan ustazah selama 27 Ramadan malamnya berlayar mendengarkan kajian-kajian dari ustadz dan ustazah yang hadir di musola ini, baik dari pengurus itu sendiri atau jamaah itu sendiri. Ada kajian ba'da zuhur, ba'da asyar, ba'da maghrib, isya, segala macam. Terutama ada kajian ba'da subuh. Semuanya itu tak lain tak bukan menambah keilmuan kita. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Setiap umat Islam itu wajib dia menuntut ilmu. Karena bentuk ilmu yang ditampilkan, yang didapatkan itu bukan saja di bangku sekolah. Kita berinteraksi di dalam musola ini, menerima kajian-kajian dari para ustadz dan ustazah, itulah bentuk ilmu yang kita terapkan. Dan seharusnya yang kita dapatkan itu kita terapkan di dalam kehidupan kita. Ini yang pertama. Yang kedua, bentuk keistiqomahan kita adalah kita sudah menghidupkan amaliyah Ramadan. Mulai dari sholat tarawihnya, sholat tahiyatul masjidnya, sholat hajatnya tengah malam, sholat tahajudnya sebelum sahur, baca Al-Qur'annya sesudah sholat maupun sebelum sholat. Ada yang sudah khatam 5 juz, ada yang khatam sudah 10 juz. Ada, Bu? Alhamdulillah. 1 juz ada, Bu? Banyak. 10 juz. Adalah sebut loh. Walaupun Al-Quran itu, Ustaz, saya baca Al-Quran tapi belum selesaikan sampai Ramadan. Jangan berhenti di Ramadan. Kan kita nak mengejar target ngaji ini dah. Kalau kita mengejar target baca Al-Quran ini, dapat khotam 10 juz dalam 1 Ramadan, alhamdulillah lah. Itu kemampuan kita. Dapat 1 juz saja selesai, alhamdulillah. Khotam 30 ini 1 bulan, alhamdulillah tuh, Bu. Ada yang baru setengah juz, ulang lagi habis Ramadan tuh. Hah? Kalah itu masuk PRT kalau. Tapi karena mungkin ada sebagian kita punya waktu. Ada sebagian kita yang anaklah menangis baru nak a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nek, makan nek. Bu. Iya, Bu. Macam mana nak ngaji? Enggak lah. Apa gerajo tinggal sama awak. Nggak ada cara kan menyelesaikan ngaji. Abikul alabi zuhur. Lah, cucu asik main. Lah, mau ambil uduk dulu, solat duha dulu. Lah, Allahu Akbar. Nek, la ilaha illallah. Batalah solat ni. Macam mana lah? Cucu. Ya, Bu. Sayang sama anak, mana sayang sama cucu? Sayang sama cucu deh. Betul lah, Bu? Itulah kajian kita. Walaupun Al-Quran itu beransur-ansur kita baca, namun kita harus menyelesaikannya di dalam kehidupan kita.
Maka kajian kita pada malam hari ini bentuk keistiqomah dan keutamaannya. Kata Allah bahwa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan hadis Muslim mengatakan, ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa inqal. Yang mana Rasulullah menyampaikan amal kebaikan yang paling dicintai Allah adalah yang kontinu meskipun sedikit. Itu dia istiqomah, Bu. Yang paling dicintai Allah itu bukan berapa banyaknya ibu sholat tahajud. Ibu bangun jam 4, sholat dulu 2 rakaat. Besok malam gitu juga di luar Ramadan, begitu juga 2 rakaat saja dalam kehidupan kita. Itulah yang paling dicintai Allah. Ketimbang 4 rakaat tok selama bulan Ramadan aja. Habis itu lagi tahajud dah. Yang dinilai Allah itu bukan berapa banyaknya nilai ibadah kita. Bukan berapa banyak rakaat sholat sunnah kita. Tapi yang dinilai Allah adalah walaupun 2 rakaat tahajud, duha, suruh, namun kita continue melakukannya berkesinambungan, teguh pendirian kita, tak goyah pendirian kita. Itulah yang paling dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam kehidupan kita ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itulah yang disebut dengan istiqomah. Paham, Bu? Paham, Pak? Alhamdulillah. Nah, apa bentuk pengertiannya? Menurut Abu Bakar As-Siddiq, istiqomah itu tidak menyekutukan Allah. Kita selama Ramadan ini mengagungkan Allah, ngaji, baca Al-Quran, sholat, itu bentuk mengagungkan Allah. Keluar dari itu lari lagi, itu yang tidak mengagungkan Allah. Kemudian menurut Umar bin Khattab, bertahan pada satu perintah, tidak melakukan larangan. Wa aqimus shalah wa atuz zakah wa ka'ur ma'aroki'in. Dirikan sholat, tunaikan zakat, ruku berserta orang-orang yang ruku. Kita sholat di musola, bayar zakat di musola ini. Ada bayar zakat di kampung, Bu. Alhamdulillah, di sini kita. Karena kita berjamaahnya di sini. Sholatnya di sini, maka ruku bersama itu di sini juga. Mudah-mudahan besok seluruh kehidupan kita ini tak ada lain ujung kita. Isma syi'ta fa innakal mayyit, kita akan menuju kampung akhirat, kita akan mati, Bu. Maka mudah-mudahan jamaah inilah yang akan mengurus kepergian kita nanti menuju Allah. Maka wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'arraki'in, dirikan salat, tunaikan zakat, ruku berserta orang-orang ruku di musola yang kita cintai ini. Maka itulah yang disebut dengan istiqomah, teguh pendirian. Kemudian apa tanda-tanda orang yang istiqomah itu? Yang pertama, amantu billah tsumma istaqim. Dalam hadis yang diriwayatkan Muslim mengatakan, katakanlah aku beriman kepada Allah kemudian istiqomah. Artinya orang yang tanda-tanda teguh pendiriannya, dia tetap istiqomah beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir, apa bentuk keutamanya? Yang pertama, dijauhkan Allah dari rasa takut atas apa yang telah terjadi di masa lalu. Maka mudah-mudahan man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ketika kita benar-benar menjalankan ibadah Ramadan ini dengan penuh keimanan, keikhlasan, mengharap ridha Allah, Allah ampunkan dosa-dosa kita yang telah berlalu. Amin ya rabbal. Dosa yang berlalu, dosa yang akan datang, mudah-mudahan inilah kita istiqomah tetap agar taat tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di malam yang ke-28 ini, mudah-mudahan kita selalu diberi Allah keistiqomahan. Itu yang susah, Bu. Namun saya pribadi, kita semua jamaah sekalian, jangan lupa dan jangan berputus asa, selalu meminta kepada Allah agar tetap istiqomah dalam Islam, agar tetap istiqomah dalam beribadah, taat kepada Allah sampai hayat, dan kita wafat dalam keadaan husnul khotimah.
Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan yang singkat ini menjadi pelajaran dan ikhtibar buat saya sendiri. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekilafan. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.